Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini Bu Rizky akan membahas mengenai bab 4, yaitu anggaran komprehensif. Langsung saja pada halaman 64, secara ringkas, komponen dan program perencanaan dan pengendalian laba atau penganggaran secara terinci tercermin sebagai berikut. Yang pertama, A. Rencana substantif. Nah, pada rencana ini mencerminkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menggambarkan strategi, rencana spesifik, dan program organisasi secara komitmen manajemen yang sejalan dengan pencapaian jangka panjang dari tujuan dan perencanaan. Dalam rencana ini itu mengenai apa saja? Nah, dalam rencana substantif ini itu dalam bentuk narasi atau kalimat berisikan mengenai tujuan umum perusahaan, kemudian sasaran khusus perusahaan. Sasaran ini diberikan kepada siapa saja. Kemudian setelah kita membuat sasaran dan tujuan tadi, kita membuat strategi perusahaan. Strateginya apa agar tujuan umum tadi dan sasarannya tercapai? Nah, kemudian instruksi perencanaan manajemen eksekutif. Yang kedua yaitu rencana keuangan. Yang pertama, dalam rencana keuangan itu ada rencana laba strategi jangka panjang. Rencana ini merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang relatif lama. Namanya saja jangka panjang ya, otomatis lebih dari 1 tahun atau lebih dari 5 maupun 10 tahun. Rencana ini menjadi satu kesatuan yang utuh dari rencana-rencana disusun untuk kegiatan setiap tahun. Dibuat sesuai dengan tujuan umum perusahaan, sasaran spesifik, dan strategi jangka panjang yang telah digambarkan. Jadi dalam rencana laba strategi jangka panjang ini memang dikhususkan untuk lebih dari 1 tahun, yaitu 5 atau 10 tahun gitu ya. Jadi dalam rencana jangka panjang ini itu adalah kumpulan dari rencana-rencana jangka pendek yang mana mengenai apa saja. Dalam rencana laba strategi ini yang pertama penjualan harga pokok dan laba, kemudian proyek besar dan penambahan investasi modal, arus kas dan pembiayaan, kemudian persyaratan personal. Selanjutnya pada rencana keuangan yaitu yang nomor 2, rencana laba taktis jangka pendek atau tahunan. Nah, dalam rencana laba taktis jangka pendek sudah jelas ya tadi kalau laba jangka panjang itu lebih dari 1 tahun, sedangkan kalau jangka pendeknya adalah perencanaan kegiatan tahunan perusahaan. Dalam rencana jangka pendek ini ada 2 kelompok. Pertama, rencana operasional atau anggaran operasional, yang kedua anggaran keuangan. Dalam rencana operasional atau operasi, rencana seluruh kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, dalam rencana operasi ini menjelaskan yang pertama proyeksi laba rugi, kemudian anggaran pembantu laporan laba rugi, itu ya. Ada rencana penjualan, jadi rencana penjualan itu Oke, rencana penjualan ini nanti terkait dengan jenis produk yang dijual, berapa banyak produk yang dijual, harga produk persatuannya, kemudian wilayah pemasarannya mana saja, itu masuk ke rencana penjualan. Kemudian rencana produksi ini mengembangkan rencana laba lengkap dan komprehensif. Kebutuhan rencana penjualan harus diterjemahkan ke dalam aktivitas pendukung fungsi utama lainnya. Nah, dalam rencana produksi ini terkait apa? Anggaran jumlah yang harus diproduksi. Anggaran jumlah yang harus diproduksi ini nanti rumusnya adalah volume penjualan ditambah atau dikurangi perubahan persediaan barang jadi. Kemudian ada anggaran bahan mentah. Anggaran bahan mentah itu nanti terkait dengan kebutuhan bahan mentah, pembelian bahan mentah, kemudian persediaan bahan mentah.
Kemudian anggaran tenaga kerja langsung itu nanti terkait dengan jam tenaga kerja langsung. Kalau anggaran tenaga kerja langsung itu adalah jam tenaga kerja langsung yang secara langsung ikut dalam pembuatan produksi. Jadi contohnya tadi adalah perusahaan memproduksi roti gitu ya. Berarti anggaran bahan mentahnya apa? Tepung, telur, gula itu adalah bahan mentahnya. Kemudian tenaga kerja langsungnya siapa? Karyawan yang langsung membuat roti tersebut itu adalah tenaga kerja langsung. Kemudian ada anggaran biaya overhead pabrik. Ini masih dalam rencana produksi ya. Jadi rencana produksi itu isinya apa saja? Pertama bahan mentah, kemudian tenaga kerja langsung, yang terakhir yaitu BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik itu terkait mengenai penolong dalam pembuatan produksi. Jadi yang membantu dalam kegiatan pembuatan produksi. Tadi kalau bahan mentah kan bahannya langsung gitu ya. Kemudian tenaga kerja langsung orangnya, karyawannya yang langsung membantu produksi. Kalau BOP atau biaya overhead pabrik itu bisa mesinnya, bisa penyusutan mesinnya, bisa gedungnya, bangunannya. Kemudian ada manajer pabrik lah, itu adalah BOP. Jadi orang yang tidak langsung ikut dalam pembuatan tapi mendukung dalam pembuatan produk roti tersebut. Next, anggaran biaya pemasaran. Biaya pemasaran mencakup semua biaya yang berkaitan dengan penjualan, distribusi, dan pengiriman barang kepada pelanggan. Jadi gitu ya, kalau pemasaran itu berarti terkait dengan penjualannya, terkait dengan pemasok, terkait dengan produk ini nanti dikirim kemana saja. Nah, itu adalah pemasaran. Kemudian anggaran biaya administrasi mencakup biaya-biaya di luar produksi dan biaya pemasaran. Biaya-biaya ini timbul pada pusat-pusat tanggung jawab yang menyediakan pengawasan dan jasa kepada semua fungsi yang ada dalam perusahaan dan bukan pada salah satu fungsi saja. Jadi, kalau anggaran biaya administrasi ini biasanya nih gaji karyawan. Nah, itu masuk ke biaya administrasi. Yang terakhir, dalam rencana operasi itu anggaran type apropriasi, merupakan anggaran biaya yang tidak termasuk dalam kategori anggaran-anggaran sebelumnya. Contohnya, anggaran penelitian, anggaran pengembangan, anggaran promosi iklan, anggaran pemeliharaan bangunan gitu ya. Itu masuk ke anggaran type apropriasi. Selanjutnya, pada jangka pendek yang pertama, rencana posisi keuangan. Ada aktiva. Nah, rencana posisi keuangan disusun sebagai akibat terjadinya perubahan kekayaan, utang, dan piutang perusahaan. Anggaran ini meliputi anggaran proyeksi neraca, yang kedua anggaran pembantu proyeksi neraca. Kalau anggaran proyeksi neraca itu adalah mencerminkan perkiraan semua aktiva dan pasifa. Jadi kalau anggaran proyeksi neraca itu menjelaskan mengenai aktiva lancarnya, kemudian pasifanya yaitu utang dan modal gitu ya. Entah itu nanti utang jangka pendek, kemudian utang jangka panjang. Nah, kemudian anggaran pembantu proyeksi neraca. Yang pertama yaitu anggaran kas. Nah, anggaran kas ini terdiri dari dua, aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Aliran kas masuk berasal dari penjualan produk secara tunai. Jadi kalau aliran kas masuk itu adanya dana yang masuk ke kas perusahaan. Ingat ya, berarti kalau arus kas masuk ada kas yang masuk dalam kas perusahaan. Contohnya hasil penjualan, kemudian penagihan piutang, ada orang yang membayar utang. Kalau ada orang membayar utang ke perusahaan, otomatis adanya kas masuk. Penjualan kredit, penerimaan bunga, dividen, penjualan aktiva, and so on. Kemudian kalau aliran kas keluar itu bersumber dalam pembelian bahan mentah tadi. Kalau mau membuat sebuah produk harus membeli kan. Kalau membeli, apapun yang membeli itu berarti kita harus mengeluarkan uang.
entah itu pembelian bahan mentah, entah itu pembayaran gaji karyawan atau upah buruh, kemudian biaya overhead pabrik seperti biaya listrik, bahan penolong, kemudian pembelian mesin baru, pelunasan bangunan, kemudian membayar depresiasi itu masuk ke arus kas keluar. Kemudian anggaran biaya, kemudian ada anggaran piutang. Sudah jelas ya, anggaran piutang itu berarti anggaran penjualan gitu. Next ke anggaran biaya variabel. Nah, langsung saja ke halaman 68. Nah, ini tadi penjelasannya ya, jadi saya jelaskan, sudah saya jelaskan, jadi saya skip. Langsung ke anggaran biaya variabel. Nah, rumus biaya output berupa informasi realistis mengenai biaya yang digunakan untuk menghitung jumlah anggaran untuk berbagai macam volume keluaran atau tingkat aktivitas dari setiap pusat tanggung jawab. Di sini ada contohnya Departemen A, rumusan biaya anggaran variabel. Ada gaji supervisor, biaya tetap per bulan, tarif variabel atau jam kerja langsung. Nah, gaji supervisor biaya tetapnya 2.500.000, tarif variabelnya 0. Bahan penolong. Nah, apa yang membedakan biaya tetap atau ini seharusnya berhubungan dengan mikroekonomi ya. Jadi ada fixed cost atau biaya tetap, itu nanti dia tidak akan berubah meskipun jumlah atau volume produk itu berubah gitu ya. Jadi seandainya kita membuat membuat volume produk dari 100 pieces menjadi 200 pieces, biaya tetap ini dia tidak terpengaruh oleh jumlahnya atau volume dari produk tersebut. Berbeda dengan bahan penolong, makanya ini untuk gaji supervisor untuk tarif variabel ini 0 karena dia tidak terpengaruh. Sedangkan kalau bahan penolong itu biaya tetapnya 0, kalau tarif variabelnya ini 15.000. Karena bahan penolong ini kalau seandainya semakin banyak kita memproduksi barang, otomatis akan mengeluarkan banyak uang kan. Nah, ini adalah bahan penolongnya. Listrik, dia masuk ke biaya tetap dan tarif variabel gitu ya.